Interpretasi Data NSPT, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Cara uji penetrasi lapangan dengan SPT sesuai SNI 4153 tahun 2008. Uji ini untuk memperoleh parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan dengan SPT. Parameter tersebut diperoleh dari jumlah pukulan terhadap penetrasi konus, yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi perlapisan tanah yang merupakan bagian dari desain fondasi. Standard Penetration Test (SPT) adalah suatu metode uji yang dilaksanakan bersamaan dengan pengeboran untuk mengetahui baik perlawanan dinamik tanah maupun pengambilan contoh terganggu dengan teknik penumbukan. Uji SPT terdiri atas uji pemukulan tabung belah dinding tebal ke dalam tanah, disertai pengukuran jumlah pukulan untuk memasukkan tabung belah sedalam 300 mm vertikal. Dalam sistem beban jatuh ini digunakan palu dengan berat 63,5 kg yang dijatuhkan secara berulang dengan tinggi jatuh 0,76 meter. Pelaksanaan pengujian dibagi dalam 3 tahap, yaitu berturut-turut setebal 150 mm untuk masing-masing tahap. Tahap pertama dicatat sebagai dudukan, sementara jumlah pukulan untuk memasukkan tahap kedua dan ketiga dijumlahkan untuk memperoleh nilai pukulan N atau perlawanan SPT dinyatakan dalam pukulan 0,3 meter. Cara uji penetrasi lapangan dengan SPT sesuai SNI 4153 tahun 2008. Pasang blok penahan, knocking block, pada pipa bor. Beri tanda pada ketinggian sekitar 75 cm pada pipa bor yang berada di atas penahan. Bersihkan lubang bor pada kedalaman yang akan dilakukan pengujian dari bekas-bekas pengeboran. Pasang split barrel sampler pada pipa bor, dan pada ujung lainnya disambungkan dengan pipa bor yang telah dipasangi blok penahan. Masukkan peralatan uji SPT ke dalam dasar lubang bor atau sampai kedalaman pengujian yang diinginkan. Beri tanda pada batang bor mulai dari muka tanah sampai ketinggian 15 cm, 30 cm, dan 45 cm. Lakukan pengujian pada setiap perubahan lapisan tanah atau pada interval sekitar 1,50 meter s, d 2,00 meter atau sesuai keperluan. Tarik tali pengikat palu, hammer, sampai pada tanda yang telah dibuat sebelumnya, kira-kira 75 cm. Lepaskan tali sehingga palu jatuh bebas menimpa penahan. Ulangi 2 dan 3 berkali-kali sampai mencapai penetrasi 15 cm. Hitung jumlah pukulan atau tumbukan N pada penetrasi 15 cm yang pertama. Ulangi langkah di atas sampai pada penetrasi 15 cm yang kedua dan ketiga. Catat jumlah pukulan N pada setiap penetrasi 15 cm. 15 cm pertama dicatat N1, 15 cm kedua dicatat N2, 15 cm ketiga dicatat N3. Jumlah pukulan yang dihitung adalah N2 plus N3. Nilai N1 tidak diperhitungkan karena masih kotor bekas pengeboran. Bila nilai N lebih besar daripada 50 pukulan, hentikan pengujian dan tambah pengujian sampai minimum 6 meter. Catat jumlah pukulan pada setiap penetrasi 5 cm untuk jenis tanah batuan. Contoh hitungan koreksi NSPT dengan data uji sebagai berikut. Data hasil uji NSPT dikoreksi dengan data palu yang digunakan untuk pengujian menggunakan palu donut Homer dengan faktor koreksi rasio tenaga menggunakan nilai-nilai maksimum. Diameter bor 115 mm dan pengambilan contoh uji menggunakan tabung standar tanpa pelapis atau liner. Langkah pertama, hitung nilai NSPT sebelum dikoreksi atau NM sama dengan N60. N60 sama dengan N2 plus N3. Pada lapisan pertama, 0 sampai 2, M. NM sama dengan N2 plus N3 plus 9 plus 8 sama dengan 17. Hitungan selanjutnya ditabulasikan.
Langkah kedua, hitung Koreksi tegangan vertikal efektif. Hitung tegangan vertikal tanah dengan cara tegangan vertikal tanah dalam kilonewton per meter kuadrat sama dengan berat isi tanah dalam kilonewton per meter kubik dikalikan dengan tebal lapisan dalam meter. Tegangan vertikal efektif dihitung secara kumulatif sesuai dengan interval ketebalan lapisan tanah. Contoh, pada lapisan pertama yaitu dari permukaan sampai kedalaman 2 meter. Diketahui berat isi tanah 17,05 kN per meter kubik, dengan tebal lapisan 2 meter. Jadi tegangan tanah sebesar 17,05 dikali dengan 2 meter didapatkan 34,10 kN per meter kuadrat. Pada lapisan pertama di kedalaman 2-4 meter terdapat muka air tanah yang berada pada kedalaman 3,0 meter, maka perlu diketahui juga tegangan vertikal tanah pada kedalaman muka air tanah. Tegangan vertikal tanah didapatkan dari berat isi tanah sebesar 18,20 kN per meter kubik dikalikan dengan ketebalan lapisan tanah sebesar 4 dikurang 3 sama dengan 1 meter, didapatkan 18,20 kN per meter kuadrat. Besarnya tegangan tanah di kedalaman 3 meter, yaitu 34,10 plus 18,20 sama dengan 52,30 kN per meter kuadrat. Pada kedalaman 4 meter, dihitung dengan cara yang sama didapatkan nilai sebesar 70,50 kN per meter kuadrat. Hitungan lainnya sama, dan ditabulasikan. Hitung tegangan vertikal air tanah. Tegangan vertikal air tanah dimulai pada kedalaman muka air tanah di 3,0 meter. Tegangan vertikal air tanah didapatkan dari berat isi air yaitu sebesar 9,807 kN per meter kubik dikalikan dengan tebal tanah jenuh atau lapisan dengan air tanah. Contoh, pada kedalaman 3 meter, tegangan vertikal air tanah sama dengan 0. Pada kedalaman 4 meter, tegangan vertikal air tanah dihitung dengan mengalihkan berat isi air dengan tebal lapisan tanah jenuh, yaitu sebesar 4 dikurangi 3 sama dengan 1 meter, didapatkan tegangan air tanah sebesar 9,807 kN per meter kuadrat. Pada lapisan kedua dengan kedalaman 6 meter, didapatkan berat isi air tanah dikalikan dengan tebal lapisan sebesar 2 meter didapatkan tegangan air tanah sebesar 9,807 plus 19,614 sama dengan 29,421 kN per meter kuadrat. Nilai tegangan vertikal air tanah juga dapat dicari dengan cara berat isi air tanah dikalikan dengan tebal lapisan dari mulai muka air tanah untuk setiap lapisan. Misalkan untuk kedalaman 6 meter didapatkan dari berat isi air dikalikan dengan 6 dikurang 3 sebesar 3. Jadi tegangannya sebesar 9,807 kN per meter kubik dikalikan dengan tebal tanah jenuh 3 meter didapatkan 29,421 kN per meter kuadrat. tegangan vertikal efektif. Dihitung dari tegangan vertikal tanah pada lapisan yang ditinjau dalam kilonewton per meter kuadrat dikurangi dengan tegangan vertikal air tanah pada lapisan yang ditinjau dalam kilonewton per meter kuadrat. Untuk memudahkan dibuat tabulasi. Koreksi hitungan tegangan vertikal setiap lapisan, sesuai SNI 4153/2008 di mana tekanan atmosfer pas sama dengan 100 kPa, dengan persamaan koreksi rasio tenaga, menggunakan palu donat Homer, dengan faktor koreksi rasio tenaga yang menggunakan nilai-nilai maksimum, CE sama dengan 1,00. Koreksi diameter bor yang digunakan, sesuai data menggunakan diameter bor 115 mm dengan CB sama dengan 1,00. Koreksi panjang batang. Panjang batang sama dengan panjang kedalaman pengujian, didapatkan kurang dari 3 meter CR sama dengan 0,75. 3-4 meter CR sama dengan 0,80. 4-6 meter CR sama dengan 0,85. 6-10 meter CR sama dengan 0,95. 10-30 meter CR sama dengan 1,00. Koreksi pengambilan contoh uji. Pengambilan contoh uji menggunakan tabung standar,
tanpa pelapis atau liner, didapatkan, nilai CS sama dengan 1,00. Hitungan selanjutnya ditabulasikan, di mana nilai NSPT terkoreksi merupakan perkalian dari nilai NM atau N60 dikalikan dengan faktor koreksi yang telah dihitung dan ditentukan. Catatan, nilai SPT dalam angka bulat sebaiknya dibulatkan ke bawah. Jika menggunakan Excel, gunakan fungsi INT.